Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi kelas 8, yaitu statistika. Nah, kalau di kelas 7 dulu, ini namanya penyajian data. Di materi kelas 7 dulu. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Kemudian menentukan nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan juga modus. Nah, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pengukuran data. Oke, kita masuk ke peta konsep. Di sini statistika ini ada subbab namanya pengukuran data. Nah, pengukuran data ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ukuran penyebaran data dan pemusatan data. Nah, di masing-masing penyebaran data dan pemusatan ada lagi subbabnya. Di penyebaran data ada jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kemudian di pemusatan data ada 3M, mean, median, modus. Gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Nah, itu pengertiannya statistika ya. Kemudian dalam statistika ada yang namanya data dan datum. Apa itu data dan datum? Data adalah kumpulan beberapa datum. Sedangkan datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi datum masuk ke dalam data. Data isinya adalah datum. Gitu ya. Nah, seperti gambar yang di samping. Di sini ada sebuah data. Ada 10, 17, 18, 20. Nah, itu adalah datumnya. Jadi 10, 17 itu adalah datumnya, digabung menjadi satu menjadi data. Oke? Kemudian ada penyajian data. Di sini bisa disajikan dalam diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, kemudian bisa disajikan juga dalam tabel dan juga piktogram. Nah, ini sudah pernah diajarkan di kelas 7 ya. Penyajian data. Oke, kita masuk ke menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, contohnya nih ya, daftar distribusi frekuensi tunggal. Contohnya seperti ini. Berikut ini data jumlah jam tidur. Jadi, banyaknya waktu tidur seseorang siswa dalam 1 minggu. Nah, datanya bisa diamati di sebelah. Buatlah daftar distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut. Jadi dibuat daftar distribusinya. Nah, jawabannya bisa dicek di sebelah. Di Senin, dia jam tidurnya 10 jam. Jadi satuannya dalam jam. Selasa 10, Rabu 11. Jadi dibuat tabel seperti itu ya. Oke. Lanjut ukuran penyebaran data. Nah, ini subbab dari pemusat apa? Yang tadi, peta konsep tadi. Yang pertama, di penyebaran data ini ada rentang atau jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan itu didefinisikan sebagai selisih antara datum terbesar dan datum terkecil. Jadi itu namanya jangkauan ya. Datum terbesar dan datum terkecil, kalau dikurangi atau dicari selisihnya itu namanya jangkauan atau rentang. Bisa saya tuliskan rumusnya di sebelah. J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Contohnya seperti ini. Nah, tentukan jangkauan dari data tersebut. Datanya seperti ini. Kemudian kita cari datum terkecilnya berapa? 1. Datum terbesarnya adalah 18. Berarti 18 dikurangi 1, yaitu 17. Itu namanya jangkauan. Lanjut, kuartil. Nah, kuartil ini adalah yang membagi
4 bagian sama banyak dalam suatu data tadi. Nah, gambarnya seperti ini ya. Dicek di sini. Nah, ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sorry, sampai Q3 aja. Jadi, dibaginya itu ada 4 bagian, tapi kuartilnya itu cuma ada 3. Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu adalah kuartil tengah atau biasa kita sebut dengan nilai tengah, median, kemudian Q3 adalah kuartil atas. Ya, jadi kalau mau nyari kuartil, itu kamu cari dulu nilai tengahnya. Jadi kamu urutkan dulu ya datanya, datumnya mulai terkecil dulu sampai terbesar, sudah, kemudian diparuh. Dicari tengahnya, nah itu pasti nilai tengah atau Q2. Kemudian kan ada sebelah kiri dan daerah sebelah kanan. Kamu cari nilai tengah masing-masing daerah tadi, itu bisa mendapatkan Q1 dan Q3. Urut jadi kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Contohnya seperti ini ya. Saya punya data, bisa diamati di sebelah. Nah, Q1-nya adalah 3. Q2-nya 5,5 berasal dari 5 tambah 6. Nah, kuartil 2-nya atau mediannya ini kan antara 5 dan 6. Diparuh. Berarti 5 tambah 6 bagi 2 sama dengan 5,5. Kemudian Q3-nya adalah 7. Q3-nya sama dengan 7. Oke? Begitu ya, kuartil. Lanjut ada jangkauan interkuartil atau jangkauan antar kuartil. Itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Berarti kalau mau nyari jangkauan interkuartil, harus nyari Q1 dan Q3. Baru diselisihkan, atau dikurangi. Q3 dikurangi Q1. Kemudian ada juga jangkauan semi interkuartil, yaitu setengah dari jangkauan interkuartil. Setelah ketemu jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil itu setengahnya dari jangkauan interkuartil. Jadi kalau kalian dapat hasil selisih Q3 dikurangi Q1, berarti kalau nyari semi interkuartilnya tinggal dikalikan setengah. Sudah dapat. Begitu ya. Oke, untuk penyebaran data sudah. Tadi kita sudah belajar tentang jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Sudah. Kita masuk ke contohnya. Tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, bisa kalian amati datanya di sebelah saya. Kita cari dulu Q3 dan Q1-nya. Karena itu yang penting ya. Kalau ada jangkauan itu kita cari Q3 dan Q1-nya. Setelah ketemu Q3 dan Q1, berarti untuk jangkauan interkuartilnya, berarti dikurangi Q3 dikurangi Q1. Sama dengan 11. Kemudian simpangan kuartilnya setengahnya, yaitu 5,5. Oke? Lanjut. Di ukuran pemusatan dan letak data. Nah, ini yang ada 3M-nya tadi ya. Bukan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tapi mean, median, modus 3M di pemusatan data. Nah, yang pertama kita belajar tentang mean dulu atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata di sini. Nah, ini rumusnya ya. Jadi, kalau mean itu mencari mean, kalian jumlah dulu dari datum-datumnya tadi. Atau kalau di rumus ini dimisalkan dengan X1. Berarti datum pertama, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya sampai Xn. Kemudian dibagi dengan N. N itu apa? Banyaknya datum. Ada berapa tadi?
Jadi kalau ditulis dalam rumus itu sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI per N. Bahasa sederhananya kita bisa tuliskan banyak datum dibagi jumlah datum. Itu sama dengan mean. Ya, contohnya seperti ini. Rataan hitung dari data berikut adalah tinggal dijumlah. Dibagi dengan banyaknya datum. 56 per 8 sama dengan 7. Gampang kan? Gampang. M selanjutnya yaitu median atau nilai tengah. Nah, ini ada data kan, ada yang genap, ada yang ganjil, banyaknya. Semisal datanya ada 10, berarti kan genap. Datanya ada 15, berarti kan ganjil. Nah, untuk mencari mediannya ini berbeda caranya. Kalau untuk N ganjil, untuk data ganjil, itu bisa menggunakan rumus seperti di samping. Yaitu median sama dengan X N plus 1 per 2. Jadi itu rumusnya kalau untuk median yang datanya ganjil. Kemudian untuk N yang genap, mediannya itu setengah dikali XN per 2 plus XN per 2 plus 1. Nah, contohnya aja ya, gini. Contohnya gini. Median dari data berikut ini adalah, bisa kalian cek soalnya, kalian hitung dulu. Banyaknya datum ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kan? Berarti kan genap. Kita pakai rumus yang bawah. Setengah XN per 2 plus XN per 2 plus 1 kan. Nah, kita tuliskan menjadi, nah, diamati di samping, X 12 per 2, 12 itu adalah banyaknya datum, 12 per 2, berarti kan 6. Berarti datum ke-6. Datum ke-6 siapa? 6. Ditambah X 12 per 2 plus 1. Berarti datum ke-7. Datum ke-7 adalah 8. Nah, berarti medianya antara 6 dan 8. Nah, kalau kita pakai cara yang tadi, yang saya ajarkan tadi di awal, tinggal kalian jejer, urutkan, atau kalian bariskan datanya, kemudian kalian paruh. Ya, kalian cari tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya pasti antara 6 dan 8. Berarti 6 ditambah 8 dibagi 2. Karena ambil tengah-tengahnya yaitu 7. Gampang kan? Itu median ya. Oke, yang terakhir modus. Modus adalah datum dengan frekuensi yang terbanyak atau yang sering muncul. Modus. Bukan modus-modusi yang lain ya. Ini modus dalam pemusatan data. Contohnya seperti ini. Nah, modus untuk data berikut adalah yang paling banyak keluar adalah datum 8. Berarti modusnya adalah 8. Seperti itu. Gampang modus. Untuk data tunggal itu masih tataran gampang lah. Pasti kalian bisa kok. Untuk mencari baik penyebaran data maupun pemusatan data. Kita sudah belajar penyebaran data, jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil, pemusatan data, 3M, median, mean, modus. Sudah selesai semua. Oke, sekarang saya punya kegiatan mandiri untuk kalian. Silakan dikerjakan. Di sini ada daily activity atau kegiatan kalian selama 1 pekan atau 7 hari. Ada 4 kategori yang perlu kalian perhatikan. Di sini ada belajar, ibadah, bermain, dan tidur. Kemudian, isilah tabel format seperti format di bawah ini untuk keempat kategori di samping. Nah, bisa kalian cek ya tabelnya. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-7. Jadi yang kalian tulis itu adalah banyaknya atau jumlah jam kalian pada hari itu. Kalian belajar itu berapa jam dalam 1 hari? Kalian tuliskan di hari pertama, kemudian hari kedua, dan seterusnya. Kemudian ibadah, kalian berapa jam? Bermain, dan tidur. Hanya 4 kategori saja ya, tidak kategori yang lain.
Hanya saya khususkan untuk 4 kategori ini saja. Setelah selesai menuliskan dan sudah full semua diisi sampai hari ke-7, bisa kalian lanjutkan untuk mengerjakan. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalian sajikan data itu dengan beberapa cara, seperti diagram batang, garis, maupun lingkaran. Kalian buat diagram, seperti yang di penyajian data kelas 7 dulu, diagram batang, garis, dan lingkaran. Kemudian, contohnya ini. Kemudian carilah rata-rata dan modus per kategori. Hanya rata-rata dan modus saja. Nah, contohnya seperti ini. Rata-rata saya belajar selama 7 hari adalah, nah, kalau saya tulis 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sebanyak 7 hari. Dibagi 7 berarti. 12 bagi 7 sama dengan 1,71 jam. Nah, kemudian modusnya 1 jam. Karena paling sering saya itu belajar cuma 1 jam. Nah, contoh ya, contoh. Nah, bermainnya 5-7 jam. Top. Setelah selesai yang B, kemudian yang C adalah hitung jangkauan kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil per kategori, masing-masing kategori. Ada jangkauan kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Oke? Sampai di sini dulu penjelasan saya di video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.